210, JDMPS 2, setuju. Aku akan setuju apapun keputusan kakak. Kalau menurut kakak perpisahan jalan terbaik, maka aku akan terima itu. Bahkan kalau kakak ingin hitam di atas putih, aku juga akan menandatanganinya. Ucap Rizka dengan mata masih menatap ke laut lepas. Itu tidak diperlukan. Aku percaya kita sama-sama tidak akan melanggar kesepakatan. Lagi pula tidak ada cinta di antara kita. Terlebih kita memang tidak akan cocok bersama. Kamu dan aku sama-sama punya watak yang keras, tentu nggak akan cocok kalau tinggal bersama dalam jangka panjang. Ucap Reksi. Rizka lagi-lagi tersenyum getir. Bukannya dia tidak mengerti arah pembicaraan Reksi. Tapi dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Baginya hidupnya saat ini sudah dipermainkan oleh takdir. Dan dia mau tak mau harus menerima semua takdir itu. Kakak benar, kita sama sekali tidak cocok. Baiklah, persiapkan saja kapanpun kakak ingin kita cerai. Aku akan cepat menandatanganinya. Saat waktunya tiba nanti, kita akan bicarakan ini dengan keluarga besar. Ucap Rizka. Terima kasih atas pengertianmu, Riz. Besok aku akan memboyongmu ke rumah pribadiku. Untuk sementara biarkan keluarga percaya kalau kita menjalani rumah tangga yang sebenarnya. Kita akan mengatakan pada mereka kalau kita sudah berusaha. Ujar Reksi. Baiklah, aku akan menurut saja. Ucap Rizka. Mungkin memang sudah takdirku menjadi seorang janda di usia muda. Apapun itu, aku akan menerima semuanya dengan ikhlas. Batin Rizka. Rizka kemudian berdiri dari atas pasir. Langkahnya maju ke depan hingga kakinya yang putih bersih menyentuh air laut. Ahi. Reksi cukup terkejut saat Rizka berteriak sekeras mungkin hingga menjadi pusat perhatian orang lain. Tapi Reksi kemudian mengerti Rizka saat ini tengah meluapkan apa yang sedang dia rasakan. Apa kamu sudah lega? Tanya Reksi. Sedikit. Jawab Rizka tanpa berbalik badan. Reksi tidak tahu kalau saat ini air mata Rizka tengah menetes di pipinya. Kalau sudah lega, sebaiknya kita pulang. Malam ini masih ada acara resepsi pernikahan kita. Ucap Reksi. Ya. Jawab Rizka yang kemudian menyapukan air laut ke wajahnya agar Reksi tidak tahu kalau dirinya saat ini tengah menyembunyikan tangisnya. Reksi dan Rizka pun memutuskan pulang ke rumah. Keluarga besarnya merasa sangat lega saat melihat Rizka dan Reksi kembali. Bagaimana? Bagian tubuh mana yang kamu patahkan? Tanya Reki yang tidak sabar. Aku mematahkan kemaluannya. Jawab Rizka sembari menyambar soft drink di atas meja dan menyesapnya sebagian. Sementara tanpa dia sadari, jawabannya itu membuat kaum wanita maupun kaum laki-laki jadi melongo. Namun tidak dengan Reki. Pria parubaya itu tertawa sangat keras. Kamu memang keponakanku. Om jadi penasaran kenapa kamu kepikiran buat mematahkan kemaluannya? Tanya Reki. Saat tiba di sana, dia sedang tidur pulas bersama seorang gadis dalam kondisi bugil. Dia tidur seperti tanpa dosa. Kalau aku juga batangan, sudah kukencingi mulutnya saat sedang tidur. Jawaban Rizka membuat Reksi geleng-geleng kepala, sementara Reki jadi tertawa kembali. Dia pantas mendapatkannya. Kalau om jadi kamu, sudah kuganti air kencing jadi air keras. Ucap Reki. Koko jangan begitu ngajarin anak-anak. Protes Anissa. Tahu nih, ajaran sesat temang. Timpal Rio. Lalu bagaimana keadaan dia, nak? Apa kamu memanggilkan ambulans untuknya? Tanya Nur. Buat apa, Bu? Aku memang ingin dia mati. Kalau aku selamatkan, lalu buat apa aku menghajarnya? Ucap Rizka yang membuat Nur menghela nafas. Ya sudah, kamu pasti capek kan? Kamu sama Reksi naik ke atas, Gi. Malam ini kalian masih ada resepsi pernikahan. Jadi anggota tubuh harus fit dan fresh. Ucap Siaren. Yami? Jawab Rizka dan Reksi nyaris bersamaan. Rizka dan Reksi kemudian naik ke kamar atas. Reksi menghempaskan tubuhnya di atas kasur empuk milik Rizka.
Rizka dengan cuek menanggalkan pakaiannya membelakangi Reksi hingga meninggalkan celana dalam dan penyangga dada saja. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Tanya Reksi yang sejujurnya mengagumi tubuh indah Rizka yang putih mulus dan seksi. Kita ini sudah suami istri, tapi tidak saling mencintai. Ya pastinya kamu juga nggak nafsu lihat aku. Aku mau ganti baju dengan bebas. Aku menganggapmu tidak ada di sini. Ucap Rizka membuat Reksi mengelus dada. Tapi kamu tidak boleh juga begitu. Walau bagaimanapun aku ini laki-laki normal. Ucap Reksi. Rizka tidak menjawab ucapan Reksi. Dia bergegas mengenakan tank top hitam dan juga celana hotpan yang cukup mengganggu mata Reksi. Terlebih bagian dada Rizka yang memiliki bentuk padat dan berisi. Tidurlah. Berhenti menatapku begitu. Kamu tidak nafsu denganku, aku juga begitu. Jangan bersikap seolah kamu tidak pernah melihat perempuan seksi. Ucap Rizka sembari berbaring dan memejamkan matanya. Reksi menatap punggung istrinya yang memiliki kulit kuning langsat itu. Juga memiliki area bokong yang seksi. Reksi jadi memegang daerah selangkangannya sekilas yang ternyata sudah merasa sesak. Cekaka, ternyata aku sudah terangsang. Mau bagaimana lagi, aku kan pria normal. Batin Reksi. Malam harinya Reksi menunggu Rizka yang sedang didandani maksimal oleh para emwa. Saat waktu menunjukkan pukul 7 malam, Rizka pun dibawa turun ke bawah dengan gaun pengantin yang terlihat anggun dan super mewah. Reksi cukup takjub melihat kecantikan istrinya itu. Cantik sih tapi galak. Batin Reksi. Setelah siap semua, mereka pun pergi menuju gedung resepsi pernikahan. Seperti biasa, saat keluarga Reki, Reno, dan Rio membuat acara, suasana tampak meriah dan banyak dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai kalangan. Dan seperti biasa pula acara itu berakhir saat waktu menunjukkan hampir jam 12 malam. Reksi dan Rizka yang kelelahan memutuskan menginap di hotel itu dan memanfaatkan paket bulan madu yang disediakan oleh pihak hotel. Setelah melepaskan semua aksesoris dan baju pengantin, mereka pun mandi secara bergantian. Setelah selesai mereka memutuskan tidur dengan menggunakan baju kimono fasilitas hotel karena mereka lupa membawa baju ganti. Plak. Mata Reksi terbuka saat matahari mulai masuk dari celah jendela. Matanya melotot saat melihat dada Rizka yang terekspos manja di depan mata, hingga membuat wajahnya bersemu merah. Yang kayak gini, gak dilihat mubazir istri sendiri, tapi dilihat takut dosa karena tidak punya hati. Batin Reksi. Ai, lihat yang beginian doang sudah bangun aja si Otong. Dasar mesum. Umpat Reksi. Reksi kemudian segera bangkit dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu dia membangunkan Rizka agar segera membersihkan diri karena dia ingin mengajak istrinya itu pulang. Setelah mereka pulang ke rumah, Reksi tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Pria tampan itu sore harinya langsung memboyong Rizka ke rumah barunya setelah membantu istrinya itu packing. Kalian yang aku ria sayang, pertengkaran dalam rumah tangga itu soal biasa. Tapi semua hal pasti ada penyelesaiannya. Rizka, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Perangai buruk, temperamen buruk semasa gadis, jangan kamu bawa setelah pernikahan. Jadilah istri yang baik untuk suamimu buat dia betah berada di rumah. Kamu harus patuh apapun kata suamimu selama itu dalam hal baik. Ucap Nur. Iya, Bu. Jawab Rizka sembari memeluk ibu yang sudah melahirkannya itu. Air mata Rizka bahkan menetes di balik punggung wanita parubaya itu. Tidak ada yang tahu ada rasa perih yang Rizka rasakan saat ini. Rizka dan Reksi kemudian pergi dari rumah itu. Di sepanjang perjalanan, Rizka hanya diam membisu. Reksi tidak menggubris sikap Rizka karena dia pikir istrinya itu masih lelah. Setelah sampai di rumah, Rizka menyusun pakaiannya di lemari kamar utama. Hari-hari berikutnya, Reksi jarang mendengar suara Rizka. Rizka yang biasanya suka mencari keributan dan ceria, mendadak berubah jadi pendiam. Namun semua kewajibannya mengurus suami dia lakukan, termasuk menyiapkan makanan dan menyiapkan pakaian kerja juga bekalnya ke kantor. Kamu kenapa? Aku merasa aneh saat melihatmu diam seperti ini. Tanya Reksi saat mereka sedang sarapan pagi.
Aku tidak apa-apa. Kenapa? Apa kamu rindu bertengkar denganku? Tanya Rizka. Tidak sama sekali. Memang bagus juga kamu tidak bersuara. Suara cemprengmu jadi tidak terdengar. Rizka yang biasanya mudah tersulut emosi sama sekali tidak meladeni Reksi. Aku minta izin sama kamu. Mulai hari ini aku akan kembali bekerja dan latihan di Padepokan. Ucap Rizka. Lakukan apapun yang membuatmu senang, tapi jangan lupa batasanmu. Ucap Reksi. Apa kamu sudah memberitahu Rebeca tentang hubungan kita? Tanya Rizka. Belum. Rencananya hari ini aku akan memberitahunya. Jawab Reksi yang membuat Rizka jadi terdiam. Aku berangkat kerja dulu. Ucap Reksi sembari bangkit dari kursi. Rizka juga bangkit dan mengantar suaminya itu ke depan teras sembari menenteng rantang bekal. Hati-hati ya, Kak. Ucap Rizka sembari mencium punggung tangan Reksi. Reksi mengangguk. Reksi kemudian pergi ke kantor. Sesampai di ruangannya, dia disambut oleh Rebeca kekasih hatinya. Sayang, ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu. Ucap Reksi sembari mengajak Rebeca duduk di sofa panjang. Ada apa? Tanya Rebeca. Sebelumnya aku ingin minta maaf sama kamu karena aku sudah ngecewain kamu. Seminggu yang lalu, aku sudah menikah dengan wanita lain. Jawab Reksi yang membuat Rebeca sangat terkejut. Bagaimana mungkin kamu melakukan itu sama aku, Yang? Apa salahku sama kamu? Tanya Rebeca dengan air mata menetes di pipinya. Has, kamu nggak salah, aku yang salah di sini. Ini pernikahan tidak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Reksi. Maksudnya bagaimana? Tanya Rebeca. Reksi kemudian menceritakan semua duduk permasalahannya. Rebeca yang mendengar itu tersenyum senang. Berjanjilah kamu tidak akan menyentuhnya selama kesepakatan kalian. Aku akan memaafkanmu dengan mudah, asal kamu tidak mengecewakanku lagi. Ucap Rebeca. Reksi kemudian membawa Rebeca dalam pelukannya. Aku memang tidak salah memilih seorang wanita. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Lagi pula kami tidak saling mencintai. Aku juga sudah menceritakan tentangmu sama dia. Jadi dia mengerti kalau kami tidak mungkin bersama selamanya. Ucap Reksi. Itu bagus. Jadi sekarang aku merasa lega. Kamu itu milikku, tidak boleh seorang pun boleh merebutmu dariku. Ucap Rebeca. Ya, aku cuma milikmu. Ucap Reksi sembari menarik hidung Rebeca. Hari-hari semakin berlalu. Kehidupan rumah tangga Rizka dan Reksi berjalan datar-datar saja dan tidak ada kemajuan. Sampai suatu ketika saat Reksi pulang kerja dalam keadaan panas tinggi. Belum sampai menaiki tangga, Reksi jatuh pingsan dan membuat Rizka sangat panik. Dengan bantuan security, Reksi dimasukkan dalam mobil dan langsung dibawa Rizka ke rumah sakit. Suami saya sakit apa, Dok? Tanya Rizka. Dia terkena tipus jadi harus dirawat inap selama beberapa hari. Jawab dokter. Kami ingin kamar VIP, Dok. Ucap Rizka. Akan kami siapkan, Bu. Ucap dokter. Setelah dipindahkan ke ruang VIP, barulah Rizka menghubungi keluarganya maupun keluarga Reksi. Apa yang kamu butuhkan, Nak? Tanya Sialin. Kami butuh pakaian ganti Mi. Jawab Rizka. Baiklah. Sebentar lagi kami akan segera datang. Ucap Sialin. Makasih, Mi. Ucap Rizka. Setelah keluarga besarnya dan keluarga besar Reksi, Reiki datang menjenguk, kini Rizka hanya tinggal sendiri menjaga suaminya. Dia dengan siaga menjaga dan juga mengompres suaminya. Plap. Mata Reksi terbuka. Dirabanya keningnya yang terdapat handuk kecil bekas Rizka mengompres keningnya itu. Rizka tampak masih lelap dengan kepala di tepi tempat tidur. Dia pasti begadang semalaman menjagaku. Gumam Reksi. Reksi mengusap puncak kepala Rizka hingga istrinya itu jadi terbangun. Kakak sudah bangun?
Tanya Rizka sembari mengucuk matanya. Dapat Reksi lihat di bagian bawah mata Rizka terdapat lingkaran hitam yang menandakan kalau istrinya itu kurang tidur. Rizka kemudian menatap kening Reksi. Wanita cantik itu merasa lega karena panas tubuh suaminya itu sudah turun. Kakak sarapan dulu ya. Habis itu minum obat. Ucap Rizka yang dijawab anggukan kepala oleh Reksi. Disuapinya Reksi dengan telaten hingga makanan itu pun tandas. Setelah itu Rizka membantu Reksi minum obat. Maaf Bu, ini sudah waktunya pasien mandi. Silakan Ibu menyekat tubuh suami Ibu. Ini baskom air dan waslapnya. Terima kasih. Ucap Rizka. Rizka mengunci pintu ruangan itu. Sementara Reksi jadi panik. Biarkan aku mandi sendiri di kamar mandi. Ucap Reksi. Diamlah. Biarkan aku melakukannya untukmu. Ucap Rizka. Tetapi aku malu. Lagi pula kita. Ya aku tahu kita tidak saling mencintai. Maka dari itu tidak perlu khawatir. Lagi pula aku sama sekali tidak berselera menikmati burungmu yang seperti pentol korek itu. Ledek Rizka yang membuat mata Reksi melotot. Reksi terpaksa menurut. Namun sebagai pria normal, tentu saja mendapat sentuhan di bagian sensitif mau tak mau miliknya bangun juga. Namun Rizka bersikap profesional. Meskipun tanpa Reksi tahu, jantungnya jadi ikut berdebar. Selesai. Ucap Rizka yang kemudian membantu Reksi berpakaian. Aku tinggal sebentar ya, Kak. Aku mau cari sarapan dulu. Ucap Rizka. Ya, kalau kamu mau langsung pulang juga tidak apa. Kamu mandi dan tidur saja dulu. Kamu pasti ngantuk dan lelah. Ucap Reksi. Gak apa. Aku mandi di sini saja. Nanti aku akan kembali setelah sarapan. Ucap Rizka. Rizka pun keluar dari ruangan itu untuk mencari sarapan di kantin. Sementara saat dia pergi, Rebeca datang untuk menjenguk Reksi. Sayang, aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa kamu baik-baik aja? Tanya Rebeca. Aku baik. Ini sudah berangsur sembuh. Palingan aku di sini cuma 3 hari. Kamu tenang aja, ada Rizka yang jagain aku. Jawab Reksi. Sepertinya kamu sangat senang dijaga sama dia. Ucap Rebeca. Aku lebih senang kalau kamu yang menjagaku. Tapi aku tahu kamu lagi kerja. Jadi biarkan Rizka mewakilimu. Ucap Reksi. Ya deh ya. Tapi kamu jangan sampai suka sama dia. Ucap Rebeca. Gak akan. Jawab Reksi. Tanpa Reksi tahu, Rizka melihat semua adegan mesranya bersama Rebeca. Namun Rizka berusaha bersikap biasa meskipun dia sudah mulai merasa tidak nyaman. Bab ke-211, JDMPS 2, Jatuh Cinta. 1 minggu di rumah sakit, Reksi kini sudah diperbolehkan pulang. Keesokan harinya pun Reksi mulai kembali bekerja, begitu juga dengan Rizka. Namun karena kantor Rizka lebih jauh, Reksi jadi pergi lebih dulu. Jika Reksi bekerja naik mobil, maka Rizka lebih suka naik motor sport miliknya. Ting tong, ting tong, ceklek. Rizka yang hendak pergi bekerja membuka pintu untuk tamunya. Di depannya berdiri seorang gadis cantik dengan pakaian seksi. Gadis itu tampak melepas kacamata dan memberikan tatapan intimidasi pada Rizka. Ini sudah 1,5 bulan pernikahanmu dengan Reksi. Aku harap kamu bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada calon suamiku. Kalian hanya menikah kontrak selama 3 bulan. Aku kesini hanya ingin memperingatkanmu agar tidak macam-macam denganku. Aku ini bukan orang yang mudah memaafkan jika milikku direbut orang lain. Sudah lama aku ingin menemuimu, tapi aku pikir hari ini adalah hari yang tepat. Ucap Rebeca dengan sarkas. Masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Banyak hal yang bisa terjadi dengan rentan waktu sesingkat itu. Kamu bilang kamu calon istrinya, tapi suka tidak suka aku adalah istrinya sekarang ini. Sekarang dia milikku, aku juga tidak suka seseorang mengatur porsi milikku sebelum aku selesai menyudahinya. Semakin kamu ingin menindasku, maka aku akan semakin kuat pula ingin merebutnya. Ucap Rizka. Heh?
Sudah kuduga. Siapa yang tidak menginginkan Rexy pria tampan dan kaya? Tapi sorry, kamu itu sama sekali bukan levelku. Bermimpilah selagi kamu bisa. Karena Rexy hanya mencintaiku saja. Ucap Rebecca. Kalau kamu yakin dia hanya mencintaimu saja, tentu kamu tidak akan takut dan datang menemuiku untuk memperingatkanku. Aku rasa posisimu itu sudah mulai terancam. Ucap Rizka. Apa kamu bermaksud ingin memprovokasiku? Tanya Rebecca sembari mendorong keras tubuh Rizka hingga tersungkur. Rizka segera bangkit dan ingin melayangkan tinjunya. Namun dia teringat dengan kata-kata Rexy yang begitu sangat mencintai gadis di depannya itu. Plakek. Rebecca menampar keras wajah Rizka. Pergilah. Jangan membangunkan sisi gelap dalam diriku. Hari ini kamu bisa selamat karena aku menghargai Rexy. Kalau tidak, aku akan membuat wajahmu yang cantik itu operasi ke Korena 3 kali dalam sehari. Ucap Rizka. Aku sama sekali tidak takut dengan ancamanmu. Kita lihat saja siapa yang tersingkir antara kita. Ucap Rebecca sembari mengenakan kacamata miliknya dan kemudian pergi. Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Tanya pelayan yang tidak sengaja menyaksikan semua pertikaian itu. Aku tidak apa-apa. Jangan beritahu Tuan kejadian ini. Dia akan stres nantinya. Ucap Rizka. Kenapa Tuan masih berhubungan dengan gadis buruk hati itu? Kami tidak ada yang suka dengan dia. Dia itu palsu. Tanya pelayan. Apa dia sering datang ke sini? Tanya Rizka. Ya, biasanya tiap akhir pekan ke sini. Nempel kayak siput sama Tuan. Jawab pelayan. Apa dia masuk ke kamar Tuan? Tanya Rizka. Iya, Nyonya. Jawab pelayan. Itu artinya mereka pasti sudah sering melakukan itu. Ugoh, dasar tukang ngibul. Katanya ciuman pertamanya denganku ternyata seorang su. Batin Rizka. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu ya, Bi. Assalamualaikum. Ucap Rizka. Waalaikumsalam. Jawab pelayan. Hari ini jatah anak-anak. Aku tidak boleh lupa. Gumam Rizka saat di jalan menuju kantor. Seperti biasa Rizka menghabiskan waktu bekerja dengan sebaik-baiknya. Saat jam pulang tiba, dia pun bergegas keluar. Hari ini adalah jatah dia bertemu dengan anak-anak jalanan yang selalu diberikan jatah uang olehnya setiap 2 minggu sekali. Itu kan Rizka. Kok dia belok ke situ? Mau kemana dia? Gumam Rexy yang tidak sengaja melihat Rizka menyalip mobilnya saat pulang bekerja. Rexy diam-diam membuntuti Rizka. Karena menurutnya gerak-gerik istrinya itu sangat mencurigakan. Rexy membaca tulisan di gapura yang terlihat sudah usang namun masih bisa dibaca meskipun sedikit mengeja. Kampung Pemulung. Gumam Rexy. Rizka tampak turun dari motornya karena gang itu terlalu sempit untuk dilalui sebuah motor. Rexy juga ikut turun dari mobil dan membuntuti Rizka yang menggendong ransel di punggungnya. Sebenarnya dia mau kemana? Apa selama ini dia terlibat transaksi narkoba? Aku bahkan tidak tahu ada kampung seperti ini di Jakarta. Batin Rexy. Saat Rizka tiba di sebuah kampung yang tiap rumah memiliki barang bekas, Rizka disambut antusias oleh anak-anak pemulung. Rizka mendapat pelukan hangat dari anak-anak itu. Tidak hanya anak-anak, Rizka juga disambut oleh orang-orang renta yang seolah sudah sangat akrab dengan wanita cantik itu. Rexy melihat keadaan sekitar yang terbilang sangat kumuh. Rumah warga rata-rata beratapkan seng dan di beberapa bagian berdindingkan kardus. Sungguh kehidupan yang sangat memprihatinkan. Aku minta maaf ya, karena hari ini nggak bawa makanan dan beras buat kalian. Tapi kalian nanti bisa membelinya sendiri. Aku sudah bawa ini buat kalian. Ucap Rizka sembari mengeluarkan tumpukan amplop dari dalam tasnya. Taraa, dengan uang ini kalian bisa membeli beras dan lauk pauk. Ucapan Rizka disambut sorak-sorai oleh anak-anak dan warga sekitar. Buek, buek. Kenapa nangis? Sini onti gendong. Ucap Rizka.
Kayaknya dia terkejut karena mendengar teriakan tadi. Ucap ibu bayi sembari tergagah. Rizka menggendong bayi itu sembari tertawa agar bayi itu ikut tertawa bersamanya. Apa dia Rizka yang sama? Rizka yang keras kepala dan kasar. Aku baru tahu dia mempunyai sisi seperti ini. Batin Reksi. Semuanya sudah kebagian kan? Tanya Rizka. Sudah. Makasih, Kak. Jawab mereka nyaris bersamaan. Kapan kakak membawa suami kakak ke sini? Dia pasti sama baiknya deh. Karena kakak bidadari kami, pasti suami kakak seorang malaikat. Tanya seorang bocah yang berusia sekitar 8 tahun. Suami kakak sedang sibuk bekerja. Nanti kapan-kapan kakak akan ajak kemari. Sekarang kakak mesti pulang dulu, takutnya dia keburu pulang. Kakak harus menyambutnya. Ucap Rizka. Mendengar Rizka berpamitan, Reksi segera pergi dari tempat persembunyian. Rizka kemudian bergegas pergi dari tempat itu setelah membagikan sedekah rutin yang dia lakukan setiap 2 minggu sekali. Sementara itu Reksi yang berjalan lebih dulu berencana mengambil jalan pintas karena seperti biasa jalanan akan macet di jam pulang kerja. Namun sepertinya dia tidak terlalu beruntung karena saat di jalan agak sepi, dirinya dihadang oleh beberapa orang perampok yang menggunakan jaket seragam. Turun! Ucap salah seorang berwajah sangar.